you've gotten curious. So let your feelings out, stop playing dumb. 'Cause you know I am. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ngobrol-ngobrol aja, masih seputar mobil. Mobilnya sekarang balik lagi. Kemarin kita sempat review mobil sedan, mobil Camry. Sekarang kita sebenarnya nggak review mobilnya, lebih ke jawab pertanyaan dari teman-teman aja, karena banyak banget yang nanya, Mbak, sebenarnya ada perbedaan apa sih dari yang tipe X ke tipe G untuk Toyota Alphard-nya. Nah, untuk di kantor kita di PT Bluebird ini memang jualnya untuk Toyota Alphard sendiri memang yang tipe X ya, jadi bukan tipe G atau tipe yang hybrid gitu. Nah, kita jualnya tipe Alphard-nya yang tipe X seperti ini. Itu kita sebenarnya jual itu dari tahun 2011 kalau nggak salah ya. 11, 12 kita jual, 14 kita jual, 15, terus sekarang kita ke 17 sama 18 gitu. Itu untuk yang PT Silverbird ya, tapi kalau untuk yang di luar itu yang rental atau apapun itu memang banyak sebenarnya. Tapi untuk yang X taksinya sendiri, untuk mobil yang jalan setiap hari itu yang tadi yang saya sebutkan, ada tahun 11, 12, 14, 15 sampai yang ini, yang ready sekarang 17, 18. Nah, untuk perbedaannya apa aja sih selain tipe? Untuk tipe sebenarnya sama. Jadi untuk yang dari 2011 kita jual, itu tipenya sama tipe X semua. Jadi tipe paling rendah di Toyota Alphard sendiri gitu. Nah, tapi untuk generasinya generasi keberapa sih sebenarnya? Nah, untuk bicara generasi, karena banyak juga teman-teman yang nanya, ini sebenarnya modelnya model apa? Generasinya sudah gen keberapa gitu kan? Nah, nanti kita coba kasih ada beberapa yang kita kasih tahu, yang kita kasih info. Jadi ada gambar gen 1, gen 2, sampai gen 3 yang memang sekarang kita jual yang ini. Jadi ini termasuk ke gen 3 ya. Ini termasuk ke gen 3, ini bentuknya bentuk transformer. Jadi gen 1 itu masih gen pertama kali Toyota Alphard meluncurkan mobil ini. Itu gen 1, nanti kita liatin ya. Gen 1 bentuknya kayak gimana. Terus gen 2 itu gen yang sempet kita jual di sini yang 2011 2012 itu termasuknya gen 2 kalau nggak salah. Jadi nanti boleh dilihat gen 2 seperti ini yang pernah kita jual, dan sekarang kita jual yang ini yang gen 3 yang tahun 2017-18. Nah, untuk perbedaannya sebenarnya dari generasi 1, 2, 3 itu udah pasti beda, pasti banget beda, nggak mungkin sama ya, pasti beda. Tapi untuk perbedaannya kita bahas yang paling terlihat aja, yang paling terlihat secara mencolok aja. Bedanya itu dari mana sih gen 1, gen 2 sampai gen 3? Yang pertama banget kelihatan itu sebenarnya dari bagian grillnya. Nah, dari bagian ininya yang kelihatan beda banget ya untuk dari generasi 1 sampai generasi ketiga sampai sekarang. Untuk generasi 1, untuk gen 1 seperti apa, gen 2, gen 3 nanti kita kasih lihat untuk grillnya bentuknya seperti apa. Dan ini adalah generasi 3 yang terakhir, grillnya seperti ini. Ini untuk bicara bahas generasi. Tapi kalau kita bahas tipe, kalau tadi kita bahas tipe X yang kita punya di sini, sedangkan tipe tuh banyak banget dari yang tipe X, G sampai hybrid, itu beda-beda juga grillnya ya. Jadi beda juga dari yang tipe X sama tipe G. Nah, di sini saya mau bahas sedikit aja info, ada beberapa perbedaan mobil Alphard tipe X dan tipe G gitu. Kita bahasnya gen 3 aja ya, karena yang mobil kita ready sekarang dan jual sekarang itu gen 3 yang ini. Jadi kita mau bahas sedikit perbedaan antara tipe X sama tipe G di gen 3. Untuk pertama yang terlihat tadi, selain grill udah pasti beda. Nanti kita liatin bedanya antara tipe X sama tipe G. Selain grill mungkin ada lampu. Lampu sebenarnya gini, lampu itu hanya posisinya aja, karena lampu sudah LED. Stop lamp yang punya juga dari X sampai G juga dia sudah LED juga dua-duanya. Jadi untuk lampu hanya modelnya aja yang berbeda. Jadi untuk headlampnya ada model yang berbeda antara tipe X sama tipe G. Terus apalagi ya, ini lebih gagah, lebih keren banget sebenarnya. Tapi bukan berarti yang tipe X tidak keren, tidak gagah, nggak gimana gitu, banyak kurangnya dibanding tipe G, enggak ya. Ya sesuai budget ya, harga fokus dibahas modelnya aja dulu ya. Nah, tadi setelah grill, velg, lampu,
Terus apa lagi ya? Bagasi juga mungkin beda ya. Kalau untuk kanan kiri kita ada sliding door-nya itu sebenarnya sama. Jadi tipe X, tipe G itu semuanya sudah otomatis untuk pintunya. Nah, tapi untuk bagasinya itu memang beda. Jadi untuk tipe X bagasinya itu dia belum otomatis gitu loh. Jadi apa ya istilahnya tuh ya? Apa sih nanti kita coba cek ya. Bahasanya saya kurang paham, tapi yang tipe G itu jadi dia itu bisa ngikutin perintah kita gitu loh. Jadi kalau misalnya kita kasih aba-aba memang dia harus buka, jadi nanti ada di situ ada perintahnya. Perintah kita bisa ngebuka bagasi tanpa disentuh, dia langsung ngebuka sendiri. Jadi keren banget. Nah, ada juga pertanyaan, apa tipe X ini bisa dirubah nggak sih ke tipe G untuk bagian bagasinya? Karena mungkin ngelihat bagasinya yang memang nggak disentuh, dengan sedikit ada perintah aja dia langsung buka sendiri. Nah, apakah tipe X ini bisa dirubah ke tipe G apa enggak untuk bagasinya? Nah, sebenarnya itu ada beberapa customer juga yang pengen tanya itu, tapi saya belum dapat jawabannya. Jadi nanti boleh teman-teman yang mungkin udah pernah ganti bagasinya nanti boleh komen di sini atau boleh di WhatsApp langsung ya. Nah, terus selain itu apalagi ya? Sunroof ya, mungkin sunroof. Nah, kalau untuk bagian interior sunroofnya juga mungkin beda. Untuk tipe X ini kita memang tidak ada sunroofnya semua. Kalau yang tipe G memang semua pakai sunroof nggak sih? Apa ada yang nggak pakai sunroof? Tapi rata-rata sunroof semua ya kalau untuk tipe G ya. Nah, kebetulan yang punya kita tipe X ini memang tidak ada sunroofnya. Mungkin salah satu perbedaannya di situ ya. Terus apalagi ya, untuk TV sebenarnya sama 14 inch, kita TV-nya juga sama, dan sound systemnya juga sama, kita juga pakai JBL, mau yang X mau G itu juga kita sama. Terus apalagi ya, dan sistem keamanannya, sistem keselamatannya pun keselamatan atau keamanannya, untuk sistem keselamatan atau keamanannya pun sebenarnya ada perbedaan. Kayak mungkin parking brake supportnya mungkin sama, yang X sudah ada, yang G juga udah ada. Cuma yang G itu dilengkapi sama namanya apa, DVR. Jadi kayak digital video recorder gitu. Jadi gini, dia ini bisa merekam segala sesuatu saat dia berkendara. Cuma dilihat dari smartphone yang kita punya gitu loh. Jadi canggih banget. Jadi dia hanya dari smartphone aja tuh dia udah bisa ngelihat segala sesuatu gitu. Nah, sedangkan tipe X ini dia hanya ada di parking brake support atau sama yang lain-lainnya banyak sih sebenarnya. Bedanya di situ. Tapi overall sebenarnya kalau kita bicara tentang keselamatan dan keamanan, pasti pabrik pun juga sudah bikin sedemikian rupa gitu. Jadi untuk tipe X pun sudah pasti keselamatan dan kenyamanannya sudah diperhatikan juga. Yang namanya mobil Alphard sudah pasti nyaman, jadi nggak perlu diragukan lagi walaupun ini tipe X, tapi ini pasti nyaman gitu. Nanti boleh juga kita bikin konten sekali-kali kita sambil jalan, nanti kita sekalian ke tol, sekalian kita lihat kenyamanannya kita di belakang seperti apa atau kita duduk di depan, itu pasti beda. Dan nanti juga bisa kita lihat apakah memang ada indikator yang nyala atau enggak, atau nanti kita boleh juga minta ada pendapat dari yang lain, bagaimana sih rasanya duduk di Alphard yang tipe X yang kita punya ini gitu, apakah memang ada perbedaannya di tipe G yang lain atau memang tipe X yang lain. Boleh nanti kita coba terpisah, bikin konten terpisah ya. Nah, bicara perbedaannya lagi sebenarnya kurang lebih segitu ya, kurang lebih tapi segini terakhir mungkin bicara jok ya, karena udah kurang lebih sebenarnya sama, tapi mungkin ada perbedaan dikit-dikit aja. Nah, salah satunya sama jok juga. Nah, untuk jok sebenarnya joknya sama aja, jadi kita ini masih captain seat. Nah, si G juga captain seat juga sebenarnya masih sama, cuma bedanya untuk yang G ini tombolnya itu sudah ada beberapa yang memang sudah otomatis. Nah, yang X ini memang masih ada yang manual, tapi yang nggak apa-apa lah, sama aja. Itu juga cuma bedanya otomatis sama manual aja. Beli aja yang tipe X, beli dari sekarang karena memang unitnya nggak banyak, jadi buru-buruan. Oke? Mungkin segitu aja kali ya. Nanti kalau misalkan ada kekurangan atau memang kita mau coba konten yang lain, nanti setelah ini ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.